Kemahasiswaan Expo tahun 2023. Sebelum kita memulai technical meeting ini, ada baiknya kita untuk bersama-sama melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Saya selaku penanggung jawab Kemahasiswaan Expo 2023 ini mewakili dari bidang kemahasiswaan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya dalam mengikuti meeting ini. Nah, Kemahasiswaan Expo 2023 ini adalah Expo pertama yang dilaksanakan oleh bidang kemahasiswaan, sehingga kita berupaya untuk melakukan yang terbaik. Walaupun nanti ke depannya akan ada beberapa hal minus-minus atau kekurangan. Jadi mungkin mohon dimaklumi ya, karena penyelenggarannya baru dilaksanakan di tahun ini, dan semoga kalau tahun ini berhasil, kita akan lanjutkan di tahun sebelumnya. Sembari menunggu koordinator kemahasiswaan, ya Pak Fahmi, mungkin nanti kita akan sampaikan dulu beberapa hal, dan nanti jika kami datang untuk memberikan beberapa informasi ya, ataupun penyemangat ya pada hari ini. Gimana kabarnya, sehat ya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, alhamdulillah sehat ya. Oke, di ujung-ujung weekend ya, dan besok sudah mulai lagi masuk ke kampus. Saya harap teman-teman masih semangat ya dalam meramaikan aktivitas kemahasiswaan. Oke, pertama-tama saya akan menyampaikan untuk biar tidak lama ya. Oke, sebentar. Baik, di dalam kolom chat telah saya bagikan sebuah link spreadsheet ya. Silakan Pak. Oke, Pak Fahmi silakan. Ada yang ingin disampaikan dulu sebelum kita melanjutkan ke TM? Lanjut Pak Rudi. Oh, siap. Terima kasih Pak Fahmi. Ya. Baik, silakan teman-teman untuk membuka link spreadsheet yang telah diberikan di kolom komentar ya. Oke. Nah, jika teman-teman sudah membuka, teman-teman mengklik akan melihat beberapa spreadsheet. Nah, tapi sebelum itu saya ingin mengingatkan bahwa hingga detik ini belum ada satupun yang mengumpulkan laporan akhir kemahasiswaan. Jadi kami harap untuk segera mengumpulkan ya, walaupun batasnya dalam hingga besok malam. Jadi tolong untuk para penerima hibah kemahasiswaan, baik itu hibah kewirausahaan ataupun hibah internal, hibah penelitian, mohon untuk melampirkan ataupun mengupload laporan akhirnya hingga batas besok hari, ya. Dan minta tolong untuk sudah ditandatangani oleh ketua tim dan juga ditandatangani oleh dosen pembimbing, seperti itu. Jika laporan akhir tidak ditandatangani oleh dosen pembimbing, maka akan dinyatakan tidak lengkap, ya, tidak akan lengkap atau tidak berhak untuk dinobatkan sebagai salah satu kata yang akan dinilai untuk hibah terbaiknya, seperti itu ya, baik kategori kewirausahaan ataupun penelitian. Jadi harap ditandatangani oleh dosen pembimbingnya juga. Oke ya. Dan saya juga ingin mengingatkan bahwa jangan lupa untuk para peserta atau penerima hibah penelitian dan kewirausahaan untuk kemarin ya sudah diingatkan untuk mengisi link untuk izin atau dispensasi kuliah, sehingga nanti nama-nama itulah yang akan kami gunakan untuk membuat surat, dan juga nama-nama itulah yang akan kami gunakan untuk membuat sertifikat atau e-sertifikat bagi peserta Kemahasiswaan Expo 2023. Untuk teman-teman dari PKM, P2MW, dan 3 tim luar biasa, ada Saibin,
Urotera dan juga dari Kokang itu namanya sudah masuk. Dan bagi mahasiswa tim PK yang hibah internal dan PK untuk kewirausahaan dan penelitian yang kemarin belum ngisi, silakan diisi karena nama-nama itulah yang akan diberi sertifikatnya dan juga surat dispensasi bagi para peserta kemahasiswaan Expo 2023. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman, kita untuk kemahasiswaan Expo tahun 2023 ini akan dilaksanakan pada hari Kamis ya, hari Kamis tanggal 7 Desember 2023. Oke, ya. Oke, oh, saya belum share ini ya, mohon maaf ya. Saya belum share. Oke. Baik. Hingga detik ini, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, di 7 Desember 2023 itu kita akan melaksanakannya di pelataran GKU 2. Nah, jadi kalau teman-teman tahu GKU 2, ini ya pasti tahu lah GKU 2. Nah, ini adalah gedung GKU 2. Di depannya itu adalah jalan. Nah, jadi dari jalan bundaran depan GKU 2 hingga ke depan jalan menuju gedung A. Nah, jadi sepanjang jalan itu akan dimuatkan panggung utama ya dan juga kursi panggung ya, kursi untuk panggung utama untuk pembukaan dan 80 tenda kerucut atau 80 tenda sarnafil. Jadi kalau teman-teman ada yang melihat expo ya, expo ataupun ini kemarin yang di FTI Expo yang di luar ada kan karnaval makanan ya gitu ya, festival makanan, food fest gitu ya. Nah, akan ada seperti itu. Jadi kurang lebih ada 80 ya. Nah, jadi ini adalah nomornya nomor 1 hingga nomor 40 dan juga nomor 41 hingga nomor 80. Oke. Nah, jadi ada 80 tenda sarnafil. Oke ya, tenda sarnafil. Nah, di setiap tenda akan berisi kurang lebih 2 tim ya. Kecuali 2 tim untuk PKM dan PMW ini dilihat ada warna warna apa nih ya? Warna keorenan, peach apa lagi nih ya namanya. Nah, jadi untuk 1 sampai 5, 41 hingga 46 ini akan diisi oleh tim PKM, program kreativitas mahasiswa dan P2MW. Jadi satu tenda akan berisi 2 tim. Nah, pembagian stand-nya sudah ada di sini ya. Contohnya, stand pertama diisi oleh tim dari Sonya Okta Ariantika dan Muhammad Gufron. Ya, tim untuk tenda kedua diisi oleh Bonifacius Arya dan Erdivania Aprisia. Seperti itu ya, dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa lihat ya untuk tim PKM dan P2MW sudah hadir, ini adalah tenda teman-teman ya. Karena ada 11 PKM dan 11 P2MW seperti itu. Nah, tim PKM dan P2MW ini sebenarnya adalah undangan ya kita ya. Undangan yang sifatnya diwajibkan seperti itu karena mereka mendapatkan pendanaan dan butuh mungkin untuk menstimulus teman-teman yang nanti di tahun depan gitu melihat hasil-hasil yang luar biasa dari teman-teman yang telah lolos PKM dan P2MW. Jadi sifatnya diwajibkan seperti itu. Nah, cuma memang kemahasiswaan Expo 2023 ini sebenarnya adalah fokus utamanya itu adalah di hibah ke penelitian dan kewirausahaan peserta utamanya. Dan kemudian ada undangan lagi dari kelompok kemahasiswaan ada tim Sabaitin yang kemarin membuat kapal ya. Nah, kemudian sudah hadir tim Sabaitin. Ini akan mengisi stand nomor 6. Dan kemudian ada tim dari Urotera yang akan hadir di stand nomor 7. Tim Urotera sudah hadir. Oke. Dan kemudian stand nomor 47 ini akan diisi oleh tim dari Kukang. Tim Kukang hadir? Hadir, Pak. Oke, terima kasih ya. Jadi 47 diisi oleh tim Kukang, Urotera nomor 7, dan Sabaitin tanggal 6. Silakan mungkin Urotera mau rekrut sebagai publikasi ataupun sebagai bahan buat
menggait ya di tahun berikutnya, nah boleh nih dikeluarkan senjata-senjatanya di nomor 7. Nanti tim Urotera akan menampilkan beberapa hasil dari kompetisi KRTI kemarin, kontes robot terbang Indonesia, dan tim Kuka akan menunjukkan hasil proyeknya yang berupa mobil energi yang kemarin sudah dilombakan. Nah, ya. Nah, untuk yang ini nanti di luar ya, ada sponsor dan juga stand lainnya. Nah, kita lupakan. Nah, kemudian di warna hijau ini 48 ya, 48 hingga nomor 80 ini akan diisi oleh 66 kelompok dari hibah penelitian kemahasiswaan ya. Jadi ada 66 kelompok. Jadi ini ada 33 stand, yang mana 33 stand ini seperti tadi sama satu stand, satu nomor stand ini akan diisi oleh 2 kelompok ya, seperti di sini ya sudah dibagi, teman-teman bisa lihat ya pembagiannya seperti apa. Ini untuk penelitian yang misalnya untuk stand nomor 48 ya. 48 yang pertama ini akan diisi oleh tim dari ABU Zaki Al-Hakim dan tim dari AD Putra Wijaya Teknik Industri dan Teknik Biomedis. Jadi silakan nanti untuk berbagi tempat. Nah, satu stand insya Allah ya gitu ya. Jadi perencanaannya akan diisi oleh satu meja panjang kurang lebih 2 meter dan satu kursi setiap tendanya. Jadi mohon maaf nanti kalau seandainya kekurangan kursi karena memang kita ada keterbatasan biaya. Kalau teman-teman punya kursi lipat atau kursi apa, mungkin boleh dibawa dulu di pas tindak besok ya. Oke, jadi nanti ada kelompok 49 dan seterusnya diisi oleh teman-teman bisa lihat di sini ya. 49 ada tim Aditya dari Teknik Biomedis dan Agus Rayendi dari Biologi, dan di Sarnafil nomor 50 ada Agus Selviana Warwu Teknik Biomedis dan Ilyas Teknik Biomedis tahun di nomor 50 juga dan seterusnya ya. Kemudian di warna biru-biru muda ini ya, biru muda ini akan diisi oleh dari tim dari hibah kewirausahaan ya. Tim hibah kewirausahaan yang akan mengisi di sini. Kurang lebih ada 42 kelompok yang mana ada 21 tenda atau Sarnafil. Nah, tim untuk Sarnafil nomor 20 akan diisi oleh dari Adi Wibowo ketuanya dari Teknik Pertambangan dan juga Adinda Kanaya Tabita Teknik Perkeretaapian. Untuk stand nomor 21 diisi oleh Agnes dari Rekayasa Kehutanan dan Alfandri Manihuruk Sains Data di nomor 21 dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa buka di pembagian stand ini ya, karena saya tidak bisa menyampaikannya satu persatu ya. Jadi silakan dicek aja. Kalau seandainya Pak kami nggak ada, mohon disampaikan di chat ini atau di saat meet ini ya, bentar lagi ya, sesi saya buka untuk tanya jawab. Nah, seperti itu. Dan di sini ada rundown acara ya, rundown acara. Di rundown acara ini kita kan mulainya hari Kamis ya. Nah, di hari Rabu sore itu insya Allah Sarnafilnya sudah di-load, sudah ditegakkan insya Allah. Kalau seandainya teman-teman ada lihat nomornya silakan di sore hari ya, ataupun ada yang mau ambis nih mau langsung menghias tanya mangga silakan di sore itu. Nah tapi kalau ini ya boleh juga takut hilang atau apa boleh di pagi harinya. Jadi usahakan teman-teman dari jam 6 pagi maksimal jam 8 itu sudah load ya, karena apa, kita akan memulai kegiatannya sekitar jam 8. Kita akan memulai acaranya jam 8, yang mana nanti akan dibuka oleh insya Allah oleh Pak Rektor dan Wakil Rektor. Ada gunting seremoni ya, gunting pita insya Allah seremoninya. Nah, dari jam 6 sampai jam 8 nih silakan untuk masing-masing peserta tim untuk melakukan loading bahannya. Jadi untuk hibah internal yaitu hibah kewirausahaan, maksudnya penelitian dan kewirausahaan, kemarin kan diminta untuk menyiapkan X banner ya.
untuk menyiapkan satu kelompok masing-masing explainer. Jadi silakan untuk ditegakkan di depan masing-masing sarnafilnya sebagai tanda untuk penilaian. Karena teman-teman nanti kan setelah masuk, nanti perwakilan dari tim-tim ini juga akan mengikuti pembukaan di depan tenda. Jadi nanti dikirim masing-masing perwakilannya untuk melakukan pembukaan. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ada sambutan, pembukaan kegiatan, peresmian, dan penampilan band. Nah, di jam 9.45 insya Allah sampai 11.30 ini juri ataupun dewan juri akan datang ke masing-masing sarnafil atau stand teman-teman untuk melakukan penilaian pameran. Ya, penilaian pameran ini akan gunanya tuh adalah apa? Pertama, untuk menentukan poin tambahan ataupun poin persentase lainnya, karena kan teman-teman juga laporan akhirnya akan dinilai. Nah, jadi laporan akhir plus penilaian di panggung, di standnya masing-masing itu akan ada penentuan untuk ini khusus yang hibah kemahasiswaan ya, hibah kemahasiswaan ITERA, untuk penentuan hibah penelitian terbaik untuk juara 1, 2, dan 3, hibah kewirausahaan ITERA terbaik 1, 2, dan 3. Dan juga akan dinilai untuk masing-masing kelompok dalam mempresentasikan di masing-masing standnya untuk juara 1, 2, 3 stand terbaik. Tapi kalau untuk stand terbaik ini hanya juara 1, 2, 3 tidak ada kategorinya. Yang ada kategori itu hanya untuk yang hibah terbaiknya yang penelitian kewirausahaan itu masing-masing 1, 2, 3. Tapi untuk stand terbaik kewirausahaan dan penelitian itu digabung. Seperti itu. Nah, untuk PKM, P2MW, dan Sanafil, mohon maaf ini tidak masuk kategori ini, tapi tadi ya dapat sertifikat untuk sebagai peserta kemahasiswaan Expo. Jadi teman-teman karena sudah mendapatkan dana yang luar biasa dari kemahasiswaan dari kementerian, jadi apa namanya tuh sudah luar biasa dia sebelumnya mendapatkan pendanaan yang cukup banyak sebelumnya. Nah, ini untuk teman-teman yang ikut kemahasiswaan yang hibah itu akan dinilai nantinya. Kemudian, nah di jam 1 masing-masing perwakilan dari kelompok minta tolong untuk naik ke Aula GKU 2. Nah, karena di Aula GKU 2 dari jam 1 hingga jam 5 sore itu akan ada pengumuman lomba. Pertama, pengumuman dari hibah terbaik, stand terbaik, kemudian pengumuman pemenang-pemenang dari kompetisi Litera, Liga ITERA, kemudian penganugerahan mahasiswa-mahasiswa terbaik yang telah sepanjang tahun 2023 ini mengumpulkan prestasinya, kemudian himpunan terbaik, UKM terbaik, dan lain-lainnya. Ya, jadi akan diumumkan pada penutupan Expo dan Litera di Aula GKU 2. Jadi masing-masing misalnya tadi kan ada 108 tim penelitian kemahasiswaan kewirausahaan mengirimkan masing-masing perwakilannya ke atas. Nah, bagi tim PKM, P2MW, dan juga Sarbaitin, kemudian Urotera, dan ini boleh untuk masing-masing perwakilannya kalau mau untuk naik ke atas untuk melihatnya. Nah, kemudian untuk stand ini sebenarnya maksimal jam 4 sore ya. Jadi teman-teman bisa standby sampai jam 4 sore karena nanti kan kegiatannya sampai jam 4. Jadi teman-teman setiap stand dibolehkan untuk berjualan. Dibolehkan untuk berjualan. Jadi mau kan seandainya penelitiannya sudah bisa dijual ya silakan. Atau tim PKM ada yang bisa dijual silakan. Tim P2MW apalagi ada yang bisa dijual silakan juga. Tim Sarbaitin dan lain sebagainya kalau ada misalnya mau jualan kaos misalnya dan lain sebagainya boleh di standnya silakan diperbolehkan. Jadi mungkin buat menambah euforia gitu ya. Diperbolehkan apalagi dari hibah kewirausahaan ya kalau seandainya ya kemungkinan harusnya bisa dijual ya produk-produknya ataupun bisa dipasarkan atau diinfokan ke halayak ramai gitu ya. Jadi silakan untuk melakukan
persiapan ya ataupun menyiapkan produk-produknya yang kalaupun ada yang ingin dijual. Ya, misalnya dari P2MW ada sambal Salero Minang, misalnya siapkan sambal-sambalnya gitu ya. Atau tim dari apa namanya kemarin PKM dan lain sebagainya, silakan untuk menyampaikannya. Jadi dibebaskan. Nah, akan tetapi karena adanya keterbatasan biaya dan lain sebagainya, untuk masing-masing Sarnafil itu belum tersedia kabel listrik. Nah, jadi akan ada tersedia kabel listrik itu dari ujung dari ujung panggung. Nah, karena jauh sekali, mungkin diminta untuk setiap kelompok ya, setiap kelompok, bukan setiap tenda ya, tapi setiap kelompok mungkin bisa membawa masing-masing kabel panjang ataupun terminal panjang masing-masing untuk wanti-wanti nih, misalnya ada bisa sambung menyambung antar kelompok kayak gitu untuk kabel listriknya misalnya ya. Jadi selain bawa expander, produknya dan lain sebagainya, mungkin setiap kelompok bisa bawa yang namanya kabel panjang atau kabel listrik ya kayak gitu. Karena dari penyedianya hanya menyediakan kabel listrik itu di depan panggung seperti itu. Kami telah mengupayakan untuk masing-masing Sarnafil dapat, tapi ada biaya tambahan yang lumayan, sedangkan kita dananya terbatas. Jadi kami maaf untuk hal ini. Semoga nanti di periode berikutnya bisa kami perbaiki dengan alokasi dana yang memadai ya. Jadi mohon maaf ya untuk hal ini. Seperti itu ya. Jadi terkait konsumsi dan lain sebagainya, mungkin setiap kelompok atau setiap stand itu akan terbatas ya, jadi nanti akan diinfokan lebih lanjut terkait ini karena sedang menunggu informasi yang lebih akurat terkait konsumsi ini. Jadi kalau ada yang ingin ditanya silakan, saya buka sesi pertanyaan seperti itu. Silakan. Oke, siapa yang ingin bertanya boleh silakan aja. Izin bertanya Pak. Silakan. Kalau untuk yang di luar semua itu kira-kira bisa masukin stand Pak? Kayak misalnya dari kami kan ada yang punya kelompok UMKM dari Desa Jatisari ini Pak, tentang pengolahan limbah. Kira-kira bentar. Oke, mohon maaf, Husni itu kelompok UMKM yang mengelola siapa maksudnya? Kami ini Pak, mahasiswa ada anak sama industri sama material di Desa Jatisari lagi nyoba ini Pak, bareng masyarakat di Jatisari Pak bikin. Oke. Jadi ada. tim mahasiswa tapi yang punya ide bisnis ya, yang mengelola produk-produk dari. Iya Pak, kebetulan dari desa Pak. Oke, sebenarnya kita masih punya beberapa slot ya, yang mana nanti sebenarnya pengen kita buka juga untuk, kan ada sekitar 8 slot gitu, yang mana 8 slot ini untuk satu panggung bisa 2 tim kayak gitu. Jadi karena sifatnya itu kompetisi, maksudnya kompetisi itu kita buka halayak umum, nanti yang apa namanya, yang kira-kira masuk kriteria gabung, nanti Husni bisa japri saya atau nanti saya japri saya untuk saya kirimkan nanti form pengisian. Nah, jadi nanti kalau mencukupi nanti diizinkan untuk mengisi salah satu stand gitu. Oh iya Pak, baik Pak. Mungkin bisa sih Pak dicek juga di IG-nya Pak, Plastikin namanya Pak. Iya, nanti saya kasih form terbuka, nanti silakan diisi formnya ya biar memudahkan saya ya nanti ya. Oke, nanti saya share ini ya. Dari tim apa? Dari ini Pak, Plastikin Pak. Oke, berarti dari tim ini ya, kewirausahaan ya? Iya Pak, kewirausahaan Pak. Oke, tapi ini di luar kewirausahaan kan? Maksudnya Iya Pak, di luar pendanaan Pak. Jadi dari dana masyarakat sama mahasiswa ini Pak. Oke, berarti nanti kalaupun dianggap layak, nanti akan ada dua stand tim Husni yang kewirausahaan sama yang
tambahan itu ya. Oke, tapi nanti ya silakan diisi kalaupun nanti memadai ataupun kami rasa bisa untuk mengisi panggung nanti akan diinfokan lagi ya. Karena sifatnya akan kami buka untuk halayak ramai. Untuk halayak ramai khusus kewirausahaan di mahasiswa ITERA maksudnya. Jadi tidak bukan untuk orang eksternal ya. Oke, terima kasih Usni. Ada lagi pertanyaan? Silakan Sarah. Baik Pak, sebelumnya saya izin bertanya untuk di laporan akhir itu kan ada tanda tangan pengesahan dari dosen ya Pak. Nah, kebetulan dosen pembimbing saya itu lagi di luar kota Pak, karena lagi kuliah untuk lanjut S3. Nah, itu boleh diwakilkan sama dosen prodi saya yang lain atau gimana ya Pak? Oke, kalau diwakilin prodi yang lain, boleh ya, boleh. Kalau ini boleh diminta sama ininya atau nanti dosennya siapa kalau boleh tahu? Bapak Yuda Gusti Wibowo Pak. Oh, pertambangan. Iya, pertambangan ya. Nah, kalau kasus khusus bagi dosen yang sedang tugas belajar atau lagi S3, mungkin silakan boleh diminta secara digital tanda tangannya. Oh, oke Pak, berarti boleh ya oke siap Pak, terima kasih. Iya, ya. Untuk dosen-dosen yang lokasinya sedang tugas belajar ya, ataupun sedang tidak mungkin datang ke ITERA dengan waktu yang memadai seperti itu. Jadi silakan untuk minta tanda tangan digitalnya. Oke, cukup. Oke, kemudian dari Muhammad Gufran. Baik, izin bertanya Pak. Kan itu ada gimana ya? Saya mau nanya material untuk lantai tendanya itu lantai langsung ke bumi atau ada lapisan gitu ya Pak? Ya, mohon maaf. Untuk lantai akan langsung ke ini, ke jalan ya. Akan langsung ke jalan nantinya. Kemudian mungkin saya kurang dengar tadi untuk ukuran tendanya sendiri berapa meter kali berapa meter ya Pak? Nah, untuk Sarnafilnya ini sebenarnya infonya masih belum saya dapat secara detail ya terkait ukuran Sarnafil, sekitar 2x2 atau 3x3 seperti itu. 3 meteran kayak gitu untuk lebar dan panjangnya gitu. Kalau untuk tingginya berapa meter Pak, boleh tahu Pak? Nanti saya lanjutkan saya infokan ke grup ya detailnya, cuma berdasarkan ininya kemarin 3x3. Nah, kalau untuk tingginya sekitar 2,7 apa kalau nggak salah ya kayak gitu. Itu untuk posisi mejanya Pak, itu ada ketentuan buat meja permanen gitu atau kita bisa pindahkan mejanya saja Pak? Bebas ya. Jadi teman-teman tergantung satu tenda ada berdua gitu. Silakan untuk dirembukan aja atau kalau mau nambah meja dari luar, nambah kursi atau nambah ornamen dipersilakan. Tidak ada ini pembatasan. Baik, terima kasih banyak Pak. Ya, selagi jangan bawa bom ya. Jangan bawa bom ataupun hewan-hewan yang berbahaya ya, hewan melata dan sejenisnya. Oke, terima kasih Gufron. Gufron kalau nggak salah ini ya PKM ya? Iya, saya PKM Pak. Oke. Oke, iya Pak Yuda kebetulan memang menikah ya hari ini ya Pak Andika ya. Alhamdulillah ya. Nah, kita berikan selamat ya dan doa untuk Pak Yuda yang sedang melangsungkan pernikahan. Oke, nanti untuk detail tenda akan saya mintakan dulu kepada penyedia ya untuk detail spesifikasinya. Takutnya ada perubahan karena kemarin janjinya sekitar 3x3 gitu ya. Kalau ada perubahan minta tolong ya, saya mohon maaf nanti dikoreksi nanti saya kirim ke grup. Atau nanti kalau saya lupa mohon Gufran untuk ini ya, apa namanya menuliskan di grup dan ini saya nge-tag saya. Baik, saya tidak lupa. Oke, Sonya silakan. Izin Pak, untuk pameran ini apakah kayak membawa alat itu atau cukup banner tadi itu Pak?
Oke, jadi kalau seandainya teman-teman punya produk, silakan dibawa produknya, dipresentasikan. Siapa tahu Pak Rektor melihat atau Pak Warek melihat ini bagus dan ini layak, bisa didanai lebih lanjut atau ada info lebih lanjut disuruh paten misalnya oleh Pak Rektor. Nah, jadi kalau bisa kalau ada produknya, silakan dibawa gitu ya. Ataupun teknologinya silakan dibawa untuk PKM dan P2. PKM ya. PKM kan soalnya ya kalau nggak salah ya. Iya, benar Pak. Oke. Tapi kalau untuk hibah penelitian itu diwajibkan kalau bisa bawa ya, karena kalian ada penilaian untuk juara. Oke. Jadi begini Pak, terkait dengan alat kami itu sekisaran ukuran 2 meter Pak. Itu kan Gufron juga punya ukuran berapa kalau untuk kelompok Gufron? 1 kali 1 meter punya kami. Begitu Pak. Oh, kalian satu ini ya, satu Sarnafil ya? Iya Pak. Oh. Oke. Nah, kalau seandainya pada ininya nanti mengalami kesulitan untuk tim PKM, mungkin nanti bisa ini sama yang kiri kanannya ya, kayak gitu ya. Bisa diatur karena kan tim PKM dan P2MW sebenarnya tidak ada penilaian, jadi bisa diatur ya, kecuali yang tim hibah penelitian itu standnya tidak boleh bertukar seperti itu. Berarti mungkin kalau untuk akomodasi alatnya itu memungkinkan nggak Pak? Sebab kan kami dekat tenda itu Pak. Berarti Berakata tuh masuk dari persimpangan itu paling ujung belakang gitu Pak. Oke. Nah, nanti gini aja ya Sonya ya. Jadi kalau kamu produknya apa kemarin Sonya? Pembangkit listrik tenaga gelombang laut Pak. Oh, ini ya Pak Madi ya. Iya, benar Pak. Jadi nanti Sonya untuk Rabu paginya atau Rabu sorenya gitu mungkin bisa ini dulu, bisa untuk cek lokasi kayak gitu, apakah memungkinkan atau tidak seperti itu ya. Kalau seandainya tidak memungkinkan, mungkin videonya yang ditampilkan seperti itu atau poster dan lain sebagainya. Gitu. Baik Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak. Ya. Takutnya nanti di tim PKM memaksakan produknya masuk. Malah jadi ini yang jadi apa namanya tuh ada kerusakan misalnya kayak gitu karena tidak memadai tempatnya. Karena kan tim dari Sonya setahu saya memang besar ya alatnya ya, sampai ada yang tingginya lumayan ya kalau nggak salah ya. Iya Pak. Oke. Sekitar 2 meter. Iya. Sip. Ya kalau seandainya bisa dibawa, tapi kalau seandainya tidak memadai Sarnafilnya nggak apa-apa. Oke, ya. Ya. Firly, silakan. Firly siapa ini? Firly Salsa, Bila. 145. Iya, baik Pak. Izin masuk Pak. Sebelumnya apakah suara saya terdengar ya Pak? Terdengar. Baik. Belum. Izin bertanya Pak mengenai penelitian kami kan masih belum sepenuhnya selesai Pak karena ada beberapa uji yang perlu dilakukan Pak. Apakah tidak apa-apa? Maksudnya di laporan akhir masih belum bisa kami masukkan begitu Pak hasil dari ujinya. Oke. Karena besok itu adalah terakhir dan nanti tanggal 5 juga pengiriman hard file, jadi tetap diwajibkan dilaporkan ya secara menyeluruh ya, baik bagaimanapun hasilnya. Jadi kalaupun seandainya tidak selesai ataupun mengalami kegagalan dalam penelitiannya, mohon untuk dilaporkan di dalam laporannya. Dan untuk pameran ini bersifat wajib untuk hibah penelitian kewirausahaan. Jadi jika seandainya mengalami hambatan ataupun masalah dari misalnya anggotanya tidak ada dan lain sebagainya, sedang sibuk, sedang MBKM misalnya di luar, itu tetap diwajibkan harus ada peserta dari tim itu. Dan kami kembalikan ke masing-masing tim untuk mengupayakan apa yang bisa dipamerkan seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Jadi untuk kami masukkan ke dalam laporan akhir itu apa yang sudah kami dapatkan saja begitu ya Pak? Oke.
Ya, jadi dari penelitian kewirausahaan itu poinnya itu adalah yang penting sudah melakukan kegiatan penelitian, kegiatan kewirausahaan. Kalau seandainya penelitiannya belum berhasil, misalnya mengalami kegagalan dan lain sebagainya, poinnya itu adalah telah melakukan dan mengupayakan. Ataupun kewirausahaan telah melakukan proses bisnis, upaya dan lain sebagainya, tapi tidak laku misalnya, tidak dan sebagainya. Yang penting sudah ada bukti bahwa setelah melakukan ini ya, karena tidak melakukan kegiatan itu yang akan dikenakan sanksi, yaitu berupa pengembalian dana. Nah, jadi kalau tidak melakukan sama sekali itu yang kena sanksi ya. Oke. Cukup ya, Fili ya. Oke, Romua. Siapa ini? Romualdo. Baik Pak, izin masuk sebelumnya Pak, suaranya terdengar Pak? Terdengar. Saya perwakilan dari kelompok PKMAI yang ketua kelompoknya Miralda Zahra. Sebelumnya saya ingin bertanya, maaf jika topiknya di luar dari pembahasan pada sore hari ini. Jadi salah satu anggota kelompok kami itu ada yang bertanya terkait untuk pendanaan itu apakah sudah diselesaikan atau sudah dikonfirmasi oleh pihak ITERA, dan ketika saya menghubungi terakhir itu kalau tidak salah narah hubungnya Pak Madi masih belum dapat konfirmasi Pak. Jika untuk sekarang apakah ada kontak atau person yang bisa dikonfirmasi ke depannya? Oke, terima kasih Romualdo dan saya ucapkan selamat telah lolos timnya di PKMAI, dan memang untuk sampai dengan detik ini kami belum menerima dana yang masuk dikirimkan dari kementerian untuk insentif dari PKMAI. Ya, jadi memang kalau PKMAI ini agak lambat ya gitu Mas. PKMAI dan GT untuk pengiriman dananya karena dia sifat insentif. Dan juga dana sisa PKM sekitar 10% itu juga terlambat kemarin ya. Jadi mohon maaf untuk Romualdo memang belum ada. Nanti saya coba tanyakan lagi kepada PIC yaitu kemahasiswaan terkait dana ini, dan semoga ada kabar baik ya untuk ini. Baik, terima kasih sebelumnya Pak. Akan saya informasikan ke teman-teman yang lainnya, dan izin bertanya satu lagi Pak, untuk laporan yang sempat disampaikan di awal tadi, apakah untuk yang PKMAI seperti kami juga harus mempersiapkan laporannya Pak? Enggak perlu, beda ya. Itu yang hibah penelitian dan kewirausahaan internal aja. Berarti untuk yang PKMA ini untuk mengikuti standnya, untuk persyaratannya apa saja ya Pak? Ya, teman-teman Romualdo dan kawan-kawan sudah ada nomor standnya dan sudah tahu nomor standnya? Sudah Pak, nomor 41. Nah, jadi silakan nanti gabung sama tim P2MW ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi silakan untuk karena PKMAI-nya kan bersifat ini ya, artikel ilmiah ya, jadi mungkin bawa artikelnya di print out mungkin kayak gitu ya, ataupun foto-foto penelitian seperti itu ya. Berarti untuk hal yang perlu dipersiapkan itu tidak dipersiapkan atau dibebaskan ke kami lagi ya Pak? Begitu? Bebas. Ya. Baik, terima kasih Pak. Bebas. Kalau seandainya masing-masing tim, Pak kami mau pakai kostum, nah pakai kostum penari lah, pakai kostum tradisional lah atau modern lah, pada itu silakan. Jadi tidak ada dibataskan untuk teman-teman mengkreasikan diri di stand. Boleh pakai kostum terbaiknya ataupun di desain terbaiknya, silakan. Tidak ada batasan asal pakaiannya sopan ya, gitu ya. Maksudnya tidak terbuka secara tertentu gitu. Oke. Ya. Jadi insya Allah teman-teman yang mengikuti pameran akan ada dapat sertifikat terkait dengan peserta pameran ya. Oke, dari Ryoki. Sebelumnya izin masuk Pak, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, selamat sore Pak. Mau bertanya mengenai laporan akhir. Di situ kan kita diwajibkan untuk melaporkan nota dari perbelanjaan Pak. Nah, untuk barang yang kita belanja di pasar itu kan tidak ada notanya Pak. Apa boleh menggunakan kwitansi yang kita tulis sendiri Pak? Ini agak berat ini ya.
Nah, jadi untuk bukti pembelian memang harus ada ya di dalam soft file ataupun di dalam hard file-nya nanti. Karena kan soft file besok terakhir dan hard file dikumpulkan tanggal 5-nya. Jadi sebenarnya diupayakan untuk harus ada kwitansi seperti itu. Kalau seandainya ininya ya apa namanya clue-nya itu adalah yang penting teman-teman ada kwitansi yang bisa dipercaya. Nah, itu ya clue-nya. Jadi yang penting ada kwitansi yang bisa dipercaya sebagai bukti pembelanjaan kayak gitu. Paham nggak? Iya, paham. Berarti mau nanya lagi Pak. Berarti kalau misalnya kita punya kwitansi terus kita minta tanda tangannya sama penjual di pasar bisa gitu Pak? Boleh. Yang penting apa namanya tuh mungkin sebagai ininya kan kalau beli di pasar kan tidak ada ininya kan, tidak ada. Beli apa emang kemarin Rocky kalau di pasar? Banyak bahan-bahan buat masaknya itu semua di pasar soalnya. Oh iya ya. Gimana Pak Fahmi? Aman ya pakai nota toko biasa mungkin? Iya. Mutia, ada Mutia. Silakan Mutia. Gimana Mutia? Kalau saya sih memang sedikit riskan sih Pak. Tapi lebih baik lagi. Ya kalau misalkan di pasar kan mungkin nggak ada nota real lah ya, apa nota. Oh misalkan apa mau beli cabai, mau beli apa yang memang kebutuhannya memang nggak ada cap basah. Mungkin lebih, kalau saya sih lebih memang ditekankan ke ada cap basah sih gitu. Tapi kalau misalkan yang masih masuk logika kayak beli cabai, beli bawang merah yang hanya itu ya nggak apa-apa gitu kan, pakai nota yang memang cap tulis tangan ya Pak Rudi, Pak Fahmi ya. Tapi kalau misalkan memang beli peralatan yang memang di tempat toko itu memang nggak mengeluarkan nih cap label nama tokonya, ya baik lagi kalian mencari toko yang memang ada berlabel nama gitu sih. Oke. Baik, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Mutia sudah menjawab. Nah, jadi seperti itu ya. Tetap diupayakan ada kwitansi ataupun bukti pembelian seperti itu. Tapi kalau seandainya memang relate ya ataupun masuk akal, memang itu tidak ada nota ya silakan yang penting ada notanya kayak gitu ya. Kayak gitu. Oke, terima kasih Zidan. Sebelumnya izin masuk Pak. Saya ingin bertanya Pak, ini kan kalau penelitian saya sendiri itu kemarin ada pengujian pakai pihak ketiga Pak. Sampai sekarang hasil bukti pengujiannya itu belum dikirimkan oleh pihak mereka Pak. Lantas bagaimana ya Pak yang dimasukkan ke hasilnya gitu Pak? Oh, belum dikasih ya? Alasannya kenapa belum dikasih? Karena kebetulan di luar jam kerja gitu sih Pak. Soalnya kan saya sudah ngirimnya tuh dari 2 minggu yang lalu, cuma baru dioperasiin tuh Kamis kemarin Pak, dan Sabtu minggunya tuh udah hari libur gitu Pak, sedangkan besoknya udah deadline. Itu gimana ya Pak? Oke, kalau boleh tahu pihak ketiganya siapa? Atau apa orang atau bagaimana? Instansi Pak, BRIN Tanjung Bintang. Oh, BRIN Tanjung Bintang. Oh, mungkin ini sih untuk sementara ada bukti transfer. Dan kalau bukti keuangannya aman Pak, yang saya tanyakan itu hasil dari pengujiannya itu loh Pak. Hasilnya. Hasil pengujiannya. Ya, kalaupun belum ada kan sampai detik ini ya tetap wajib dilaporkan ya di ininya. Nanti di sana kan ada bagian masalah ya. Nah, itu masalah ataupun hambatan itu silakan ditulis di sana kayak gitu. Berarti hasilnya tidak masuk itu nggak apa-apa ya Pak ya? Nanti saya uraikan aja di kendalanya gitu Pak. Uraikan, sampaikan hipotesisnya aja mungkin gitu. Kemungkinan hasilnya. Nah, kayak gitu. 2 minggu belum dapat hasil ya? Kalau hasilnya itu baru dikerjainnya dari Kamis kemarin Pak. Saya udah masukin datanya udah lama. Oke ya.
silakan dilaporkan ya di dalam laporan akhirnya, dan untuk pameran silakan kreasinya tim Zidan untuk menyampaikan hasilnya bagaimana ya. Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, Romualdo, ada pertanyaan lagi? Baik, sebelumnya izin masuk lagi Bapak, izin menyampaikan pertanyaan dari teman saya yang belum bisa hadir pada Meet sore hari ini untuk dispensasi atau surat dispen terkait pameran hari Kamis itu nanti. Seluruh anggota untuk mengisikan namanya itu di bagian mana ya Pak, terkhusus untuk PKMAI? Oke, untuk PKM sebenarnya sudah ada ya, jadi untuk PKM dan Serbaitin, Saurotera itu sudah dituliskan P2MW. Saya minta ini, siapa ketuanya? Ketua yang PKM-nya? Miralda Zahra. Oke, saya izin sebut ada 4 orang ya, Miralda, Akma, Romualdo, dan Ihza ya? Siap, betul Bapak. Oke, sudah dimasukkan ke dalam list yang akan dibuatkan surat dispensasinya, daftar peserta yang akan diminta izinkan. Baik, terima kasih banyak Bapak. Jadi besok baru akan diurus untuk tanda tangan Pak Warek ya. Gitu. Baik, Wayuni. Iya baik Pak, saya izin bertanya terkait laporan keuangan itu yang akan dicantumkan di laporan akhir itu apakah boleh Pak jika dananya itu masih ada yang belum terpakai? Karena mengingat di laporan juga kan ada subbab yang mengisi tentang tahapan yang belum diselesaikan gitu Pak. Oke, untuk keuangan kalau sisa harus dikembalikan. Nah, jadi kalau saran kami dihabiskan kayak gitu atau membeli perlengkapan yang mungkin bisa digunakan untuk penelitian lanjutan. Iya baik Pak. Terima kasih. Sebelumnya saya mau nanya lagi Pak. Jadi kan kemarin di pengajuan surat dispen kan ada anggotanya kan sampai 5 kan Pak. Padahal di anggota sebelumnya itu hanya 3 orang dari yang awal mendaftar. Karena berhubung tim saya sendiri dan saya awalnya kan bertiga Pak. Jadi saya dan rekan saya berdua ini sedang pertukaran pelajar di luar ITERA gitu Pak. Jadi hanya terpilih 1 tim. Dan untuk Expo besok ini jadi kami itu merekrut anggota baru gitu Pak, atau mungkin bisa sebagai karyawan gitu Pak. Itu nggak apa-apa kan Pak? Ya silakan, karena tetap kelompoknya harus memamerkan ataupun menyampaikan hasil ininya ya. Ya, baik Pak, terima kasih. Jadi mungkin sebagai ini mungkin dimasukin aja ke dalam surat dispensasi itu biar nanti jadi ini apa namanya tuh untuk sertifikatnya tetap ada. Baik Pak. Oke, ada lagi pertanyaan rekan-rekan semua? Silakan Adera. Izin masuk Pak sebelumnya tadi dari pertanyaan Wahyuni kan tadi untuk pendanaan itu kan kita laporan akhirnya itu belum masuk ke publikasi ya Pak, sedangkan kita masih butuh dana untuk publikasi. Kalau misalnya nanti kita ngelampirin kwitansi untuk publikasi sedangkan kita belum melakukan publikasi gimana ya Pak gitu. Jadi maksud aku kalau misalnya nanti di laporan akhir kita belum bisa makai semua dana gara-gara masih ada juga yang kita butuhkan dana gitu kayak publikasi Pak, itu gimana ya Pak jadinya? Kalau belum dibayarkan publikasinya tidak bisa dianggap sebagai laporan keuangan ya. Jadi silakan belikan dengan produk lain ataupun dengan komponen misalnya dengan bahan yang lain seperti itu. Kalau seandainya tidak masih menyisakan kecuali mau dikembalikan dananya. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya ya, karena sesuatu yang belum selesai ataupun masih direncanakan itu belum bisa dijadikan laporan keuangan, jatuhnya proposal gitu ya. Kayak gitu. Oke, silakan Elvira. Baik Bapak, sebelum perkenalkan nama saya Elvira dari Program Studi Farmasi dan salah satu perwakilan dari PKM Bapak. Izin bertanya Pak, jadi kan kemarin itu dari saya itu dan tim saya itu kan mengajukan di PKM dan juga P2MW Pak. Dan kebetulan itu kan kemarin itu kan sama ya Pak anggotanya beberapa. Dan ada informasinya itu dari
kementerian atas itu kan nggak boleh sama ya Pak untuk anggotanya, dan kami sudah mengajukan pergantian gitu Pak. Dan untuk pergantian itu kelanjutannya bagaimana ya Pak? Dan apakah dari kelanjutannya itu sertifikat anggotanya itu nantinya mendapatkan sertifikat yang anggota terbaru Pak, atau yang lama ya Pak? Oke, nah jadi memang sampai detik ini pengajuan dari PKM itu untuk perubahan nama juga belum ada kabar ya. Jadi beberapa tim yang mengajukan perubahan namanya masih terdaftar sebagai peserta yang lama seperti itu. Nah kemarin sudah oke, seperti itu. Nah mungkin Elvira bisa ini mungkin japri saya terkait lebih lanjut biar nanti kalau seandainya ada perubahan nama dan lain sebagainya ditulis di surat dispensasi, karena dari surat dispensasi itu yang buat database untuk pembuatan sertifikat peserta pameran. Baik Bapak, terima kasih Pak sebelumnya, dan izin bertanya lagi Pak, nantinya kalau misalkan pada sampai akhir kegiatan dan sertifikat sudah keluar, nama yang keluar di sertifikat adalah nama anggota yang lama, apakah dari pihak kampus itu bisa kan sertifikat lain sebagai sertifikat apresiasi untuk anggota yang barunya Pak, atau tidak Pak? Terima kasih. Oh ini maksudnya untuk sertifikat PKM ya maksudnya? Iya Bapak, sertifikat PKM. Oh. Aku pikir yang P2MW. Oh ya. Kalau P2MW gimana Bu Mutia? Kalau kemarin memang sudah dikoordinasikan, jadi kan kemarin P2MW memang ada keterkaitan dengan perubahan anggota ya. Jadi perubahan anggota itu kan memang dari setiap dosen pembimbing dan mahasiswa yang mengikuti program P2MW yang lolos, itu memang dapat sertifikat. Dan kalau yang dosen pembimbing kan SK. Jadi kemarin tuh yang perubahan nama itu, yang di Banbanwas, yang kalau misalnya memang ada yang di sini, sudah nanti lagi diusulkan sertifikat yang terbaru. Jadi nanti itu yang mendapatkan yang terbaru anggotanya. Gitu. Itu yang untuk P2MW, izin Pak. Oke. Makasih Bu Mutia. Ya, begitu Elvira ya. Kalau seandainya memang dari tidak ada maksudnya karena ada perubahan dan sebagainya, mungkin nanti kita coba buatkan surat keterangan ataupun sertifikat yang menyatakan bahwa kalian itu sebagai itu ya, menerima PKM dan P2MW mungkin seperti itu. Kalau seandainya memang dari kementerian tidak memberikan nantinya. Baik Bapak, terima kasih Pak. Berarti nanti setelah ini saya izin japri Bapak untuk nama anggota terbaru untuk surat dispensasi dan sertifikat expo-nya ya Pak? Ya, khusus expo ya, maksudnya kalau yang tadi mungkin kita bisa bicarakan di grup khusus pendanaan nanti untuk follow up-nya. Baik Bapak, terima kasih Pak. Ya, makasih sama-sama. Ya, Najla? Ya, izin bertanya Pak. Jadi saya kan melakukan penelitian, hibah penelitian, dan salah satu dari penelitian saya itu saya anggarkan di proposal RAB-nya itu ada publikasi jurnal, tetapi sampai ini kami belum melakukan publikasi jurnal, sedangkan laporan akhir itu harus dikumpulkan besok. Apakah Pak di laporan akhir saya tetap masukkan untuk RAB terkait anggaran publikasi jurnal, sedangkan publikasinya belum kami lakukan? Oke, ini tadi mirip pertanyaan siapa ya tadi? Saya lupa, Adirani apa siapa tadi? Nah, jadi bagi kelompok yang sebelumnya membuat pengajuan buat publikasi dan sampai sekarang publikasinya belum ada, karena kalau sudah melakukan publikasi dan ada bukti bayar, itu mesti dilampirkan luaran dari publikasinya itu. Nah, tapi kalau seandainya belum melakukan pembayaran karena publikasinya belum diterima dan lain sebagainya, itu mohon maaf, ataupun belum melakukan publikasi sama sekali, itu tidak bisa dianggap sebagai laporan keuangan. Jadi termasuk dana sisa. Nah, kalau dana sisanya mau dikembalikan nanti dihubungi, tapi kalau saran kami mungkin bisa membeli beberapa keperluan yang digunakan untuk penelitian lanjutan. Gitu.
Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke, siapa ini? Denny Saputra. Ya Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak. Izin bertanya, yang pertama itu untuk ex-banner sama poster itu apakah boleh memakai bahasa Inggris Pak? Boleh. Jangan bahasa Thailand tapi ya. Oke Pak, baik Pak. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, dari kami kan dari tim hibah penelitian Pak, itu ingin mengupload jurnal ke Q1 Pak. Itu kan kalau Q1 itu harus butuh biaya profit gitu Pak. Iya. Nah itu di luar dana kami itu udah terpakai semua Pak. Jadi untuk profit ini apakah dibiayain lagi oleh ITERA atau gimana Pak? Proofreading ya. Jadi kalau seandainya proofreadingnya kemarin sudah dibayarkan, nggak apa-apa masuk ke dalam bagian dari laporan keuangan. Tapi kalau apakah akan ada tambahan, nah kami nggak ada dananya gitunya. Ya, nggak ada dananya. Jadi mungkin bisa komunikasi sama dosennya nih. Jadi Pak, lolos nih Q1 misalnya. Jadi bisa nggak Bapak bantu bayarin misalnya kayak gitu. Karena sepertinya di luar 3 juta dan luar biasa ya maksudnya itu kalau bisa sampai Q1 gitu. Karena sebenarnya kami tidak expert ke Q1 gitu buat penelitian masing-masing dari penerima ini. Karena untuk Q1 mungkin hibah sebesar 3 jutaan ini tidak akan cukup kayak gitu. Nah, tapi kalau seandainya ini rekomendasi dosen pembimbingnya berarti ya? Iya Pak, rekomendasi dari dosen ya Pak. Iya, jadi bisikkan ke dosen pembimbingnya mungkin, Pak ini Q1 besar biayanya, minta tolong lah Pak bilang ya. Atau Ibu. Karena 3 juta emang nggak cukup dari awal ya untuk sebuah publikasi di Q1. Gitu. Oke baik Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Iya. Ya, mungkin tahun depan bisa ikut PKMAI ya. Gitu ya, biar publikasinya siapa tahu lolos ya. Oke, Rizka Astuti. Baik Pak, izin bertanya Pak. Tadi ada yang bertanya kan Pak tentang yang nunggu stand. Yang nunggu stand itu kan kemarin ngisi G-form yang untuk surat dispensasi Pak. Kemarin sudah saya isi Pak, tapi yang nunggu stand-nya itu belum saya masukkan Pak. Itu apakah harus mengisi ulang G-form-nya atau bagaimana Pak? Oke. Oh, kemarin ada yang ini ya, kurang ya? Iya Pak. Oke, kurang ini aja mungkin isi ulang mungkin ya. Oke. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Oke, siapa ini lagi nih? Widya. Baik Pak, sebelumnya izin bertanya Pak, kan kita besok suruh bikin poster. Nah itu ukuran posternya berapa ya Pak? Oke, sebenarnya yang wajib tuh X-banner ya, yang wajib X-banner. Tapi kalau teman-teman mau bikin poster, dipersilakan seperti itu. Untuk ukuran boleh A1, A2 gitu, boleh A3, boleh. Tapi jangan A4 kalau posternya, ya kecilan soalnya. Baik Pak, terus saya mau tanya lagi Pak, kan tadi Bapak bilang kalau misalkan dananya sisa lebih baik untuk dibelanjakan untuk penelitian selanjutnya gitu kan Pak. Kalau misalkan Pak kami kan mahasiswa akhir gitu Pak, terus uangnya itu kami belanjakan untuk dana penelitian kami, tetapi tidak selinier dengan hibah dengan judul hibahnya gitu Pak. Itu boleh atau tidak ya Pak? Terima kasih Pak. Sebenarnya secara kebenaran itu tidak boleh ya kayak gitu ya sebenarnya. Tapi silakan kalau masih ada relate dengan bahan penelitian dan lain sebagainya. Yang penting ada bukti ininya ya, bukti keuangannya kayak gitu. Tapi kalau seandainya mau dikembalikan ya tidak masalah juga. Baik Pak, terima kasih Pak. Java. Baik Pak, terima kasih sebelumnya. Izin bertanya Pak, sebelumnya untuk bahan-bahan atau alat-alat dalam hibah kewirausahaan ini yang dibeli melalui e-commerce gitu Pak. Untuk buktinya itu seperti apa Pak? Apakah di SS saja atau bagaimana Pak? Oke, Bu Mutia, boleh? Izin Pak, diulangi kembali.
Oke, Dava, silakan. Baik, izin bertanya Pak Bu sebelumnya, untuk pembelian alat dan bahan dalam pelaksanaan kegiatan hibah kewirausahaan ini, yang melalui e-commerce itu untuk bukti pembayarannya atau bukti belinya itu apakah hanya di SS saja atau bagaimana Bu? Terima kasih. Bisa dimintakan dengan pemilik akun kok. Waktu itu P2M pada tahun kemarin juga yang kewirausahaan, dia beli peralatannya itu di e-commerce. Setahu saya di Tokopedia atau apa. Jadi dia minta kwitansinya apa invoice-nya. Gitu. Nanti apa invoice itu dikirimkan melalui kolom chat atau misalkan melalui email, nah itu yang saya kurang paham karena dia melampirkan. Gitu. Dimintakan saja. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Makasih Bu Mutia. Itu bisa di-download kok Dava ya. Jadi kalau di akun pembelinya. Jadi bisa di-download di akun pembelinya. Misalnya yang punya akun Tokopedia Dava itu bisa di-download di history pembelian. Ya. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Kalau sudah dibeli dan sudah dibayar, tandanya lunas. Nah, kalau belum bayar, belum ada tanda lunas gitu ya. Oke, makasih Bu Mutia, makasih Dava. Fitri. Baik Bapak, sebelumnya terima kasih, izin bertanya Pak, untuk terkait yang nota pembayaran tadi kan saya beberapa juga ada yang beli dari e-commerce. Nah itu sudah saya kasih note gitu untuk menyertakan nota, tetapi ada beberapa toko tuh yang nggak menyertakan gitu Pak dalam paketnya. Nah terus kan tadi katanya boleh ya Pak kalau pakai invoice gitu. Nah kalau di e-commerce sendiri itu ada bisa di-download faktur pembayaran gitu Pak kalau misalkan sudah dibayar. Berarti kalau misalkan dicantumkan dalam bentuk screenshot gitu tidak apa-apa ya Pak? Jangan screenshot, di-download aja. Nanti di-print. Ya, jangan di screenshot. Ada kok, mereka ngasih kok. Iya, betul. Baik Pak Bu, terima kasih. Makasih ya, karena kalau di screenshot takut gak jelas ya. Jadi kalau di Tokopedia bisa di-download, di Shopee juga harusnya bisa di-download juga. Ratu? Baik Pak, terima kasih. Sebelumnya saya juga izin bertanya terkait pembelian melalui e-commerce ini Pak. Jadi saya membeli barang lewat e-commerce karena memang tidak ada yang menjual di toko offline Pak. Nah, untuk barangnya itu sendiri masih dalam sistem pre-order gitu Pak. Kan tadi yang Bapak bilang gitu ya Pak, karena masih ada sisa sedikit, jadi kelompok saya ini ingin membeli bahan untuk penelitian lanjutan gitu Pak, daripada habis tidak terpakai. Nah, oleh karena itu kami membeli barang di e-commerce, tapi saat ini masih di dalam perjalanan Pak. Sedangkan saya sudah chat customer Shopee untuk meminta faktur untuk dari Shopee-nya itu sendiri tidak bisa Pak, karena barangnya itu belum diterima oleh saya. Jadi sistemnya kalau di Shopee itu dia barangnya harus sudah sampai dulu Pak, baru fakturnya itu bisa diterbitkan. Nah itu kira-kira bagaimana ya Pak solusinya? Terima kasih. Ini kewirausahaan? Penelitian? Penelitian Pak. Penelitian. Masih lama ya sampainya? Iya Pak, karena sistemnya pre-order Pak. Ya, apa ya? Ya mungkin untuk kasus itu ya kalaupun tidak ada bisa di-download ya, ininya invoice-nya, ya mungkin jalan satu-satunya di itu. Ya coba Pak Fahmi. Ya, Pak Rudi, mungkin bisa coba chat ke penjualnya ya. Jadi chat penjualnya minta bukti apa namanya? Ya, bukti ke penjualnya gitu. Jadi dari penjualnya minta nota ke penjualnya terus difotoin. Nah, itu bisa jadi alternatif lain. Itu Pak Rudi. Ya. Oke, makasih Pak Fahmi ya. Seperti itu ya Ratu ya. Yang penting harus ada buktinya ya, Ratu ya. Baik Pak, sebelumnya saya juga udah mencoba chat gitu Pak, bahkan saya spam juga tokonya, tapi memang dari tokonya kayak lambat merespon gitu Pak, jadi chat saya itu memang tidak direspon dari sejak awal saya tanya Pak. Ya kalau memang sudah tidak ada lagi, berapa nominalnya? Nominal pembeliannya? Sekitar 230 Pak. Oke. Tapi ada histori rincian pembelian nggak di akun?
paling hanya screenshotan bukti pembayaran sih Pak, sama detailnya gitu, sudah habis belanja berapa. Tetapi tidak diterbitkan dari faktur yang resminya dari Shopee-nya gitu Pak. Ya mungkin dengan SS itu ya, dengan bukti rincian pembayarannya itu. Dan nanti dikirim, dilampirkan ininya, bukti-bukti permintaan faktur tadi yang sudah kamu lakuin di sebelahnya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, ada lagi teman-teman? Apakah sudah cukup paham semuanya? Oke, jadi jangan lupa ya, pamerannya sudah bisa dicek untuk Sarnafilnya di hari Rabu sore insya Allah gitu ya. Dan untuk lot barang bisa dari jam 6 pagi maksimal jam 8, karena jam 8 sudah mulai acaranya. Jadi silakan teman-teman berkreasi sebisa mungkin. Nah, untuk yang hibah penelitian sama kewirausahaan, silakan semenarik mungkin untuk melakukan pameran ya, karena akan ada penilaian. Silakan untuk mengundang teman-temannya ya untuk melakukan ini ya, untuk melakukan kunjungan ya, karena itu juga menjadi poin penilaian ya. Semakin ramai standnya dikunjung, nah itu juga akan menjadi bahan penilaian dari jurinya untuk menilai stand terbaiknya. Pemenang akan setiap kelompok pemenang akan mendapatkan hadiah berupa medali, sertifikat, dan juga uang tunai. Nah, bisalah ya beli rumah di surga, insya Allah. Amin. Atau haji bila mampu ya. Ya, insya Allah ada dananya, ada hadiah uang tunainya ya. Gitu. Jadi anggap, tapi bukan uang tunainya sebagai target, tapi sertifikatnya itu ya, sertifikat juara 1, juara 2, 3 itu kan menjadi privilege atau penambah rekognisi teman-teman untuk pendamping ijazah. Jadi silakan kalau mau pakai pakaian Ultraman atau apa sebagai bahan pendukung, dipersilakan. Mohon ya. Ada lagi pertanyaan teman-teman semuanya? Oke. Oke, silakan Pak Fahmi untuk mungkin kalau ada yang ingin disampaikan, Bu Mutia kalau ada yang ingin disampaikan silakan. Aku cukup, Mas. Ya. Cukup. Izin. Oke, terima kasih Bu Mutia. Pak Rudi, mungkin satu kali ya menyampaikan kalau besok kan batas akhir pengumpulan untuk laporannya. Iya. Nah, ini jadi acuan juga buat teman-teman. Kalau yang udah tingkat akhir kan ya udahlah nggak berpikir itu ya. Tapi kalau udah jadi ke depan kalau memang ada yang tidak mengumpulkan laporan akhir itu jadi pertimbangan untuk hibah di tahun 2024. Ya. Jadi bisa jadi kalau benar-benar kalian tidak mengumpulkan itu tadi laporan, ya ini jadi pertimbangan lainnya gitu. Karena kemarin ada beberapa laporan juga terkait pendanaan dikti ya. Nah, ini berpengaruh juga ke institusi, ke ITERA-nya sendiri. Nah, jadi karena satu kelompok atau satu orang akhirnya mempengaruhi ke kalian semua. Nah, harapan saya itu jadi bukan batu loncatan ya, jadi ya pemicu buat kalian, jangan sampai kalianlah yang jadi penyebab teman kalian tadi ya ada dananya belum turun atau seperti apa. Itu saja Pak Rudi dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Fahmi ya. Jadi teman-teman ya, benar ya. Kalau teman-teman tidak mengumpulkan laporan akhir, setelah dihubungi, setelah dikabarkan ke dosen pembimbing pun atau prodi tidak mengumpulkan juga laporan akhir dan laporan kemajuan, teman-teman berhak dijatuhkan sanksi yang setelah disampaikan di grup ataupun di buku panduannya. Jadi minta tolong untuk dikumpulkan tetap ya, apapun hasilnya, baik rugi mungkin kewirausahaan ataupun gagal penelitiannya, yang penting teman-teman sudah melakukan upaya, silakan dituliskan. Dan kami pun paham bahwa hibah mahasiswa ini adalah tahun pertama dan kami juga masih akui bahwa banyak kekurangan. Semoga dengan hasil yang teman-teman lakuin dan nanti buktinya ditunjukkan kepada Pak Rektor, Wakil Rektor di pameran itu dapat membuat
hibah penelitian ini disetujui lagi di tahun depan. Nah, kalau seandainya nanti pamerannya nanti ternyata tidak bagus sama sekali dinilai Pak Warek, misalnya Pak Rektor, karena teman-teman ternyata tidak niat. Nah, jadi mungkin penelitian tahun depan hibahnya mungkin juga tidak diadakan. Nah, jadi kami mohon bantuannya untuk rekan-rekan. Ini bukan untuk demi kami, tapi untuk mungkin teman-teman ataupun adik tingkatnya yang tahun depan pengen gitu. Dan insya Allah tahun depan mungkin kalaupun disetujui lagi akan lebih diperbaiki dari timeline dan mungkin dana mungkin seperti itu ya. Jadi terima kasih. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih Bu Mutia, Pak Fahmi, dan segala teman-teman yang telah bergabung, tim PKM, P2MW, tim hibah penelitian, kewirausahaan, tim Saibatin, Orotera, ya, dan Kukang. Terima kasih. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.